Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komennya bosku. Bab 22. Rencana balas dendam. However, kata dokter, Anda tidak boleh bersemangat dengan situasi Anda saat ini, jika tidak maka akan mempengaruhi pemulihan Anda untuk balas dendam. Jangan khawatir, dia memukulimu sampai ibumu bahkan hampir tidak mengenalimu. Balas dendam ini harus dibalas. Zheng Lihua sedang duduk di depan ranjang rumah sakit, kondisinya sedikit lebih baik, tapi dia bengkak akibat ditampar oleh Long Zaitian. Kekuatannya agak terlalu kuat, dan dia menamparkan mulutnya hingga bengkok, dan dia tidak bisa berbicara dengan baik sekarang. Aku ingin melihat anggota tubuh Long Zaitian dipotong dengan mataku sendiri, dan aku ingin menghancurkan wanita bau dan arogan itu. Sun Hao menyeringai dan berkata dengan susah payah. Oke, aku akan mendengarkanmu. Zheng Lihua berkata lagi dan lagi, karena takut Sun Hao akan terlalu bersemangat. Berderit pintu terbuka, dan seorang pria berusia 40-an atau 50-an masuk dengan setelan jas. Ada apa? Xiao Hao dan kamu dipukuli saat berbicara di telepon. Apakah ada orang di kota Linjiang yang berani menyentuh keluarga Sun kita? Zheng Lihua berkata dengan cepat ketika dia melihat orang itu datang, sepertinya dia akan mengeluh. Katakan, siapa yang melakukannya? Mata Sun Jiliang tertuju pada Sun Hao, alisnya sedikit berkerut, dan nadanya dingin. Mendengar bahwa putranya dipukuli, dan itu cukup serius, dia bergegas tanpa henti, dia masih tidak tahu situasi spesifiknya. Siapa lagi? Menantu keluarga Gu yang boros itu, Long Zaitian. Dia tidak hanya memukuli putramu, tetapi juga memukuli saya, kata Zheng Lihua dengan nada kejam. Kalau begitu, apakah kamu membiarkan dia memukulinya seperti ini? Tidak bisakah kamu memanggil seseorang? Kepala Chen dari kantor polisi Linjiang dan aku memiliki hubungan yang baik. Demi aku, bukankah dia menangani semuanya dengan baik? Sial, kedengarannya seperti api. Zheng Lihua mendengar kata-kata itu dengan ekspresi kebencian, dan kemudian dia mengulangi apa yang terjadi di keluarga Gu. Setelah mendengarkan kata-kata Zheng Lihua, Sun Jiliang jelas merasa tidak bisa dipercaya. Apa yang kamu bercanda? Bagaimana mungkin Direktur Chen berlutut untuk pemborosan seperti itu? Dia masih berani menamparmu, tidakkah dia tahu siapa kamu? Apakah dia tidak tahu bahwa kamu berasal dari Sun Jiliang? Sun Jiliang, Anda dapat membiarkan saya menangani masalah ini, bagaimanapun, saya tidak bisa menelan nafas ini. Kata Zheng Lihua dengan wajah tegang. Maknanya jelas, adalah untuk membalas dendam. Tunggu sebentar, saya akan menelepon Direktur Chen dan menanyakannya dengan jelas. Sun Jiliang mengeluarkan telepon, memanggil nomor telepon Chen Xiangtian, dan memutarnya. Setelah beberapa saat, nada sibuk datang dari telepon. Ada apa? Sun Jiliang sedikit mengernyit, sedikit bingung. Dia menelepon lagi, tetapi masih sibuk. Tidak menjawab telepon. Sun Jiliang mengerutkan kening, seolah menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saya pikir nomor telepon Anda diblokir olehnya. Zheng Lihua duduk di samping, Yin dan Yang dengan aneh berkata. Haur, bagaimana perasaanmu sekarang? Sun Jiliang berjalan mendekat dan bertanya. Ayah, aku harus membuang sampah itu. Sampah itu memukuliku seperti ini. Aku merasa seperti akan mati, aku merasa seluruh tubuhku hancur, dan aku merasa setiap tulang di tubuhku hancur. Sun Hao dia hampir menangis. Dia tidak mengerti mengapa dia terluka begitu parah hanya dengan berdiskusi. Ketika dokter memeriksanya, dia bahkan mengatakan bahwa organ dalamnya telah mengalami banyak kerusakan. Jangan khawatir, bahkan jika Chen Xiangtian tidak bisa melakukan ini, aku akan melakukannya. Selain Chen Xiangtian, ayah punya cara lain. Sun Jiliang memandang Sun Hao, yang dibungkus menjadi mumi, dan berkata dengan dingin. Dia sendiri adalah anak laki-laki, dan dia biasanya dimanjakan, tetapi sekarang dia dipukuli seperti ini, dan hatinya sudah terbakar amarah. Aku akan membuat pengaturan sekarang, dan kamu akan beristirahat dengan baik di sini dulu. Sun Jiliang melirik Sun Hao, dan kemudian meninggalkan bangsal. Di daerah pemukiman Gunung Yunlan, Long Zaitian masuk ke dalam rumah dan disambut oleh tatapan mata kakak ipar dan ibu mertuanya yang acuh tak acuh. Long Zaitian sudah terbiasa dengan semua ini. Jika sebelumnya, mereka bahkan akan memarahinya beberapa kali, tetapi sekarang mereka hanya bisa memasang tampang cemberut. Apa yang harus dilihat, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan, kami tidak mendukung pemalas di rumah. Wang Mei berkata dengan kejam, Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara, hanya membawa Long Xiaoxi kembali ke kamar. Karena hari yang lelah, gadis kecil itu tertidur di bahunya dalam perjalanan kembali. Setelah meletakkan gadis kecil di tempat tidur, Long Zaitian turun dan mulai memasak. Gu Yunsan biasanya bermain catur dengan orang-orang di luar, dan Wang Mei juga pergi jalan-jalan dengan yang lain, kebetulan Gu Shawei juga pergi keluar hari ini. Dalam sekejap mata, Long Zaitian dan gadis kecil itu ditinggalkan di rumah, tetapi mereka yang menghilang akan muncul tepat waktu pada waktu makan. Ketika dia melewati aula, dia melihat tas dan dokumen di atas meja, atau dokumen kontrak dengan kata-kata. Menghentikan perjanjian kerjasama, di atasnya. Karena penasaran, Long Zaitian mengambilnya dan melihatnya, tetapi agak mengerutkan kening.
Tas itu adalah tas Gu Qinglian, sepertinya Gu Qinglian seharusnya baru saja kembali dari luar. Sambil memegang dokumen itu, dia langsung pergi ke kamar Gu Qinglian dan mengetuk pintu. Siapa? Suara Gu Qinglian datang dari dalam. Ini aku, kata Long Zaitian. Masuk, kata Gu Qinglian. Ada apa? Long Zaitian baru saja memasuki pintu, tetapi melihat Gu Qinglian menulis sesuatu di atas meja, Long Zaitian masuk, dan dia berhenti. Apakah ini milikmu? Long Zaitian yang bertanya, mengangkat kontrak di tangannya. Gu Qinglian tidak menoleh dan merenung sejenak. Ya, ada apa? Tanya Gu Qinglian. Keluarga Sun telah mengakhiri kerja sama mereka dengan keluarga kita, dan proyek yang menjadi tanggung jawabmu telah berakhir. Kata Long Zaitian dengan nada ringan. Itu benar, tepat setelah Sun Hao pergi, sebuah telepon datang dari sana, mengatakan bahwa kerja sama dihentikan. Sun Hao memimpin kerja sama ini sebelumnya, sebagian dari itu adalah persahabatan ibu saya, dan di sisi lain, Anda tahu, jadi, sekarang kamu telah membuat Sun Hao seperti itu, jadi tidak ada kerja sama. Gu Qinglian menghela nafas, dengan ekspresi acuh tak acuh, hal-hal telah berkembang ke titik ini, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak. Mereka bergerak cukup cepat, jadi apa rencanamu selanjutnya, atau ada yang bisa saya bantu? Long Zaitian bertanya dengan ekspresi tulus di wajahnya. Dia benar-benar memprovokasi masalah itu, tetapi dia tidak menyesalinya, jika dia bisa melakukannya lagi, dia akan tetap melakukannya. Apa yang bisa kamu bantu? Solusi sebenarnya untuk masalah ini adalah menemukan pasangan yang lebih besar, yang dapat membawa lebih banyak manfaat bagi keluarga. Mari kita lihat dulu, masih ada 2 hari sebelum ulang tahun kematian kakek, dan kemudian kita akan melihat apa kata mereka. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, tanpa sepatah kata pun dari Long Zaitian. Bab 23. Bu, aku kembali. Keesokan harinya, setelah sarapan, Long Zaitian membawa gadis kecil itu pergi keluar. Ayah, apa yang kita lakukan sepagi ini? Gadis kecil itu dipeluk oleh Long Zaitian dan bertanya. Pergi menemui kakek nenekmu. Long Zaitian berkata dengan santainya. Bukankah kakek dan nenek ada di rumah? Mengapa kamu ingin keluar menemuinya? Gadis kecil itu berkedip dan bertanya dengan bingung. Aku tidak sedang membicarakan Wang Mei dan Gu Yunsan. Long Zaitian berkata ringan. Siapa itu? Itu ayah dan ibu ayahku. Kakek dan nenekmu, dan bibi kecilmu. Ketika dia mengatakan ini, tenggorokan Long Zaitian berkedut. 18 tahun telah berlalu, bocah lelaki itu 18 tahun telah berlalu sejak dia pergi rumah, setelah 18 tahun, akankah orang tuanya masih mengenalinya? Dalam 5 tahun sejak dia kembali ke kota Linjiang, dia tidak pernah berani bertemu orang tuanya. Identitas dan situasinya ditakdirkan baginya untuk tidak dapat menghubungi terlalu banyak orang lain. Tanpa kekuatan yang cukup, dia akan menghubungi lebih banyak orang. Lebih banyak orang artinya akan jatuh ke dalam situasi berbahaya, dan semakin dekat orang, semakin berbahaya mereka. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah kembali ke halaman kecil di daerah kumuh berkali-kali, tetapi dia hanya bisa bersembunyi di gang di luar dan melirik orang tuanya yang sudah lanjut usia dari kejauhan, dan tidak berani keluar untuk saling mengenali. Di satu sisi, dia malu kepada orang tuanya, dan di sisi lain, dia khawatir penampilannya akan membawa kejadian dan kesulitan yang tidak terduga bagi keluarga. Dia tahu bahwa dalam 18 tahun sejak dia menghilang, orang tua keluarga sudah kehabisan uang untuk menemukannya, dan keluarga ditinggalkan sendirian. Dengan gadis kecil itu, Long Zaitian naik taksi dan langsung pergi ke barat kota. Butuh sekitar 10 menit. Ada halte bus di barat kota. Ini adalah stasiun utama stasiun bus, meskipun itu hanya 10 menit dari daerah pemukiman Gunung Yunlan ini adalah tempat yang sangat terpencil di dalam kota Linjiang. Kota Linjiang telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, tetapi belum berkembang ke sisi barat kota, dibandingkan dengan selatan kota dan utara ke timur, barat kota jauh tertinggal. Bagian barat kota adalah tempat berkumpulnya orang miskin di kota Linjiang. Ini adalah daerah kumuh yang terkenal di kota Linjiang. Ketika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat area kota-kota kumuh yang luas. Lingkungan sekitarnya juga relatif kotor dan berantakan. Ayah, nenek, dan kakek tinggal di sini. Long Xiaoxi berkedip dan bertanya. Nah, itu di sini. Long Zaitian menjawab dan berjalan ke gang dengan gadis kecil di lengannya. Dia meninggalkan tempat ini ketika dia berusia 11 tahun. Seorang anak berusia 11 tahun dapat mengingat banyak hal, termasuk tempat ini setiap gang, setiap bangunan, dan setiap sudut tempat kucing bersembunyi. Berjalan di gang-gang ini, Long Zaitian memiliki perasaan keakraban dan keanehan. Setelah bertahun-tahun, perubahan di sini tentu saja besar, tetapi masih ada jejak masa lalu di antara ingatan. Di tengah perkampungan kumuh, di halaman yang bobrok, seorang wanita duduk di samping kolam yang terbuat dari semen. Di depannya, ada ember kayu, yang penuh dengan pakaian, dan dia duduk di sana menggosok dengan keras. Di samping, seorang gadis berusia 20-an sedang duduk di bangku kecil, memetik sayuran. Bu, sejujurnya, saya berada di pasar sayur hari itu, dan saya benar-benar melihat saudara laki-laki saya. Gadis itu memetik sayuran, sedikit mengernyit, dan berkata kepada wanita di sampingnya.
Ketika kakakmu dibawa pergi oleh para pedagang, dia berumur 11 tahun. Kamu baru berusia 4 atau 5 tahun. Apakah kamu ingat seperti apa rupa kakakmu? Kamu harus berhenti mengolok-olok ibumu. Wanita itu menghentikan gerakannya dan menghela napas. Tentu saja aku ingat. Gadis itu cemberut, sedikit tidak yakin. 18 tahun, bahkan jika Anda ingat, pria ini telah berubah 18 tahun, bagaimana Anda bisa mengenalinya sebagai saudara laki-laki Anda secara sekilas? Pedagang manusia sialan itu telah mengambil anak saya selama 18 tahun, dan saya tidak tahu bagaimana anak saya sekarang. Bagaimana? Sebagai orang tua, saya telah mencari dan mencari selama bertahun-tahun, dan ada begitu banyak orang sehingga saya benar-benar tidak punya pilihan. Saya hanya berharap anak-anak saya dapat hidup dengan baik dimanapun mereka berada. Wanita itu menghela nafas dan melanjutkan. Menggosok pakaian, hidungnya sedikit sakit, dan rongga matanya sedikit merah. Bu, aku punya firasat kuat bahwa kakakku selalu berada di sisi kita, tapi dia hanya tidak ingin muncul di depan kita. Biar ku beritahu, ini bukan pertama kalinya aku melihat punggung yang sama di sayuran itu. Pasar, hanya saja setiap kali aku mengejar, yang lain menghilang. Kakak, setidaknya orang yang memiliki punggung yang sama dengan kakak, sepertinya sengaja menghindariku. Gadis itu memetik sayuran dan berkata sambil berpikir. Bocah bodoh, aku pikir kamu gila. Kamu baru berusia 4 atau 5 tahun saat itu. Bagaimana kamu bisa mengingat begitu banyak hal? Wanita itu memandang gadis itu dengan agak tidak berdaya. Bu, apa yang saya katakan itu benar. Gadis itu mengulangi lagi. Bahkan jika itu benar, karena kakakmu ada di kota Linjiang, mengapa dia tidak datang menemui kami? Dia masih menghindarimu, apakah itu normal? Wanita itu menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa, dia berpikir bahwa apa yang dilakukan putrinya dikatakan benar, tetapi semua ini tampaknya terlalu tidak masuk akal. Wanita tua, apa yang kamu bicarakan, apakah milikku kembali dari langit? Pada saat ini, suara seorang pria datang dari dalam rumah. Bagaimana dia kembali? Apa yang kamu impikan? Kamu sudah di sini selama lebih dari 10 tahun dengan tulang tua, dan kakimu patah. Kamu belum menemukannya. Sekarang dia bisa kembali sendiri. Apakah kamu bermimpi? Kata wanita itu dengan marah. Karena dia tidak kembali, aku sangat kesal ketika kamu berbicara tentang apa yang dia alami. Suara tidak puas datang dari dalam ruangan. Ayah, dokter menyuruhmu untuk istirahat yang baik dan tenang, sehingga kakimu akan pulih lebih cepat, sehingga kamu dapat bersantai dan tidak terlalu banyak berpikir. Di halaman kecil, gadis itu menghibur. 18 tahun yang lalu, kakak laki-laki yang dibawa pergi oleh para pedagang selalu menjadi simpul di hati keluarga mereka. 18 tahun telah berlalu, tetapi darah lebih kental dari air, dan darahlah yang tidak dapat terputus. Bagus, kakiku yang patah sia-sia. Aku sudah di tempat tidur selama 3 tahun, dan aku akan segera sembuh. Saya tidak berpikir Anda harus membeli obat untuk saya. Gunakan uang obat itu untuk studi Anda, tidak mudah untuk belajar selama bertahun-tahun, dan kamu akan lulus, kamu tidak bisa mengatakannya, ini atau itu. Setelah suara di ruangan itu mengatakan ini, itu adalah desahan berat, dan kemudian tidak ada suara. Omong kosong, mengapa tidak lebih baik, ayah, kamu masih memiliki anak dan saudaramu di masa depan, apa yang kamu bicarakan? Gadis itu keras kepala dan asli. Setelah waktu yang lama, dia masih tidak mendengar suara di rumah. Gadis itu juga menatap wanita itu, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah menghela nafas, mereka berdua masih menundukkan kepala, melakukan hal mereka sendiri. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa pada saat ini, ada 2 orang di pintu halaman kecil, seorang pria dengan kumis dan rambut sedikit panjang memegang tangan gadis kecil. Berdiri di sana, Bu, aku kembali. Melihat pemandangan di depannya, tenggorokan Long Zaitian berkedut, dan dia berteriak dengan suara serak.